Haleluya, saudara-saudara, salam. Bagaimanakah sebenarnya hukum mengucapkan Natal? Selamat Natal. Bagi non-muslim, mengucapkan selamat Natal itu ada yang membolehkan, ada yang tidak boleh. Bahkan mengharamkan mengucapkan selamat Natal. Apalagi mendekati 25 Desember yang diyakini oleh sebagian umat Nasrani sebagai hari lahirnya Yesus Kristus, atau dalam Islam itu Isa Al-Masih. Sejatinya kenapa perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menyikapi hal ini, ada yang mengharamkan dan ada pula yang membolehkan. Itu sudah biasa di sana ketika iman saya seperti itu dulu, maka yang mengharamkan itu berdasarkan Quran surat ke-25 ayat 72, walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Itu surat Al-Furqan ayat 72. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Sebenarnya ayat ini ya nggak ada kaitannya dengan boleh tidaknya mengucapkan selamat Natal. Hanya orang yang terlalu mencari-cari ayat, karena dari sebab musabab ayat ini turun juga tidak menjelaskan bahwa itu karena pengucapan Natal. Bukan itu. Toh mengucapkan Natal itu sama dengan selamat pagi, selamat sore, ya selamat semuanya. Ya kalau nggak nyelonong boy, lewat-lewat saja, ya biasa-biasa saja. Tetapi karena mencari-cari dalil, mencari yang sia-sia, akhirnya ya begitulah sebagian dari saudara kita itu yang suka mengharamkannya, bahwa orang yang mendapat yang kemuliaan diantaranya adalah orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, katanya. Kesaksian palsu apa? Karena mereka tidak mau mengakui Yesus Kristus lahir tanggal 25 Desember. Toh orang Kristen juga ada yang mengatakan tanggal sekian. Nggak masalah. Hanya mempersatukan perayaan 25 Desember itu supaya tidak ribut. Tidak ribut antara satu golongan dengan golongan yang lain, ataupun jemaat satu dengan jemaat yang lain. Bahkan sekarang ada yang jemaat ataupun denominasi yang lain tidak mau merayakan ibadah Natal itu karena hanya budaya saja. Sementara orang yang mengucapkan Natal dianggap memberikan kesaksian palsu atas keyakinan umat Kristiani yang menganggap Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan membenarkan kelahirannya tanggal 25 Desember itu, maka sebagian muslim itu melarang. Sejarawan berbeda tentang keabsahan kelahiran Nabi Isa. Selain ayat di atas, ada yang menjadikan acuan mengharamkan mengucapkan Natal itu adalah man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini ayatnya Dus-Somad. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari golongan kaum tersebut. Jadi kalau ada yang mengucapkan selamat Natal, ya sudah dia ke sana. Yang nggak apa-apa juga. Ini kan hanya budaya, hanya acara budaya. Itu nggak prinsipil juga mau mengadakan Natal atau tidak. Hanya merayakan tanggal 25 Desember itu sebagai penghormatan atas karya agung Yesus Kristus yang di dalam keyakinan kami memberikan segala-galanya kepada
siapa yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sudah luar biasa. Karya besarnya itu adalah karya penyelamatan. Itu lalu dianggap sama dengan orang Kristen? Enggak juga kok. Apakah kamu yang mengucapkan Selamat Natal lalu begitu? Enggak juga. Kenapa HP tidak diharamkan? Itu kan yang bikin orang kafir. Berarti kalau menggunakan HP sama dengan orang kafir. Emang orang Islam yang pakai HP duluan, pesawat terbang duluan, itu orang Islam? Enggak kan? Inilah kesempitan di dalam pemahaman keagamaan yang akhirnya melanda dan mempersulit, memperbodoh kaumnya itu sendiri. Dengan demikian ada setidaknya dua alasan yang dijadikan dasar oleh sebagian ulama yang mengharamkan umat Islam mengucapkan Selamat Natal kepada umat Nasrani. Pertama, mengucapkan Natal adalah satu bentuk persaksian palsu. Yang kedua, mengucapkan Natal dianggap perbuatan yang menyerupai umat Nasrani. Sementara itu, mayoritas ulama mazhab fikih mengharamkan dengan berbagai macam argumentasi. Intinya adalah sama, bahwa mengucapkan Selamat Natal adalah persoalan akidah. Bagaimana dengan Maulud Nabi? Bukankah itu menyerupai Natal dalam Kristen? Karena Maulud Nabi juga mengikuti Natal. Maulud Nabi itu Natal, hanya disebut Maulud. Natal itu ya Maulud. Jawab sendiri deh. Lalu yang membolehkan sebagian ulama lain membolehkan Muslim untuk mengucapkan Selamat Natal dalam bentuk berkata dan berbuat baik kepada sesama manusia. Wa qulu linnasi husna, dan bertutur katalah yang baik kepada sesama manusia. Itu bukan sesama mukmin, itu surat Al-Baqarah ayat 83 itu. Dan juga bunyinya demikian, la yanhakumullahu 'anil ladzina la yuqatilunakum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama. Orang Kristen gak pernah memerangi Muslim, mereka sendiri kok. Sebaliknya, dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Tetap aja orang Arab, orang Yahudi. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Surat Al-Mumtahanah ayat 8, surat ke-60 ayat 8. Ucapan Selamat Natal dari seorang Muslim kepada orang yang beragama Kristiani adalah bagian dari berkata-kata dan berbuat baik kepada sesama manusia. Lalu kenapa diharamkan? Tapi Anda ambil sendirilah. Karena nggak pernah habis, setiap 25 Desember selalu diributkan. Bahkan mereka mengatakan bahwa 25 Desember itu adalah hari murtad nasional, katanya. Hari apa? Hari mu'alaf sedunia, katanya. Wah, bagus juga. Padahal mereka yang murtad. Sejalan dengan hal di atas, argumen lain yang digunakan untuk kebolehan mengucapkan Selamat Natal ada fatwa. Natal adalah fakta bahwa Nabi Isa mengucapkan selamat atas kelahirannya. Di dalam Al-Quran disebutkan, wassalamu ala yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan salam sejahtera ketika aku lahir, ketika aku mati, dan ketika aku bangkit hidup kembali. Surat ke-19 ayat 33. Ini juga pernah saya jelaskan tahun lalu. Kita tahu bahwa arti literal Natal adalah kelahiran. Dan ayat di atas secara literal menunjukkan bagaimana Nabi Isa mengucapkan selamat dan keselamatan untuk kelahirannya sendiri. Oleh karena itu, sebagian ulama membolehkan mengucapkan Selamat Natal seperti yang dikatakan tadi, yang terlahir
ke dunia adalah salah satu nabi. Dan saya kira tidak ada nabi yang lain yang disebutkan kelahirannya selain Yesus Kristus atau Isa Al-Masih di dalam Al-Quran. Di dalam surat ke-19 ayat 30, Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Dan Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Di dalam Maryam ayat 30, dalam akidah seorang muslim jelas bahwa Isa adalah seorang nabi, bukan Tuhan. Nah, itu alasan mereka. Maka ucapan selamat Natal yang diucapkan seorang muslim hanyalah perkataan untuk menghargai umat Kristen dengan tujuan untuk menjaga kerukunan, bukan sebagai bentuk pengakuan terhadap keyakinan mereka. Apa pandangan Majelis Ulama Israel, MUI? Itu hanya ormas, tidak bisa dijadikan hukum positif bagi Indonesia, dan MUI sebagai ormas tidak memiliki jemaat, bahkan MUI hanya menimbulkan keributan sepanjang berdirinya sejak zaman Orde Baru. MUI pusat sendiri belum pernah mengeluarkan ketetapan atau fatwa tentang hukum yang memberikan tahniah atau ucapan selamat Natal kepada umat Kristen yang merayakannya, sehingga Majelis Ulama Indonesia mengembalikan masalah ini kepada umat Islam untuk mengikuti pendapat ulama yang sudah ada sesuai dengan keyakinannya. Nah, ada lagi nih Habib Umar nih. Apa kata Habib Umar? Tidak ada salahnya mengucapkan selamat Natal selama kita tidak menyiratkan penegasan terhadap keyakinan mereka akan Trinitas. Namun tidak diperbolehkan bagi umat Islam untuk ambil bagian dalam ritual ibadah Natal yang di dalamnya terdapat penegasan terhadap keyakinan Trinitas yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Bagaimana saran saya? Ya silakan mengamalkan pendapat yang diyakini yang terkait hukum mengucapkan selamat Natal itu, silakan, tanpa harus sibuk saling menyalahkan dan membenarkan. Almarhum Buya Hamka berpendapat haram hukumnya, bahkan kafir bila ada orang Islam yang menghadiri Natal. Natal adalah kepercayaan orang Kristen yang memperingati hari lahir anak Tuhan. Kenapa banyak Muslim? Karena banyak Muslim masuk Kristen bulan Desember. Kaum muslimin, maka kalau muslimin, maka dalam syariat Islam ada kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih diprioritaskan daripada mengambil manfaatnya. Tetapi walaupun data seperti ini, kaidah fikih semacam ini, madarat dari pembolehan mengucapkan selamat Natal ini adalah adanya kompromi antara tauhid dengan syirik. Padahal kami tidak pernah berbuat syirik, serta kesaksian palsu dan pembenaran keyakinan umat Kristiani tentang peristiwa Natal. Halo kaum muslimin Indonesia, jangan bersedih hati, silakan lo mau ikut mau tidak, ya biasa-biasa saja, sama dengan orang Kristen. Kalau dikasih Idul Korban ya terima, kalau nggak dikasih ya beli sendiri di pasar. Toh banyak babi di sana, apalagi di Pasar Senen. Haleluya. Kaum muslimin Indonesia tidak mengucapkannya pun tidak akan terganggu karena sikap statis tersebut, sebab umat Islam masih akan tetap berbuat baik dan mampu bertoleransi kepada mereka walaupun dalam aspek lain. Nah, saudara, sekarang ini iman saya berbeda. Wajibkan semua muslim dari yang kaya sampai yang miskin untuk ikut acara Natal bersama di mana saja agar mereka mampu hidup toleransi dan damai. Buang sekat agama itu karena ya hanya menyusahkan kamu sendiri. Kalau orang itu terbuka hatinya, maka berkatnya berkelimpahan dan anak-anaknya juga bagus di dalam hidupnya. Terima kasih saudara-saudara, kepada Tuhan kita kembalikan semuanya. Haleluya. Shalom.